Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul eh, dalam kegiatan kelompok secara daring ini. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi tauladan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang teori belajar humanistik. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Alif Kurniawan, kemudian Andi Novi Ramadhani, kemudian Aditya Pratama Idil, kemudian Alfiani, kemudian Asisa Azhara Irsani, kemudian Muhammad Ilham Arman, kemudian Syafika Alfaika. Baik, kita melangkah ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini ditetapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Kemudian, menurut para ahli, Arthur Combs, seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat, beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Kemudian menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Kemudian menurut Carl Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Baik, pemaparan materi selanjutnya tentang manfaat, tujuan, dan ciri-ciri akan dipaparkan oleh Saudari Syafika Alfaika. Kepada Saudari Syafika Alfaika disilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Manfaat. Adapun manfaat teori belajar humanistik adalah sebagai berikut. Mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum pernah mengetahui menjadi baik. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Tujuan. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menekankan pada aktualisasi dari individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu.
Saya kembalikan kepada moderator. Abek moderator masih mute, Ki. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aditya Pratama Aidil. Kepada Saudara Aditya, disilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu prinsip. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Selanjutnya, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Dan yang terakhir, konsep teori belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seseorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pembacaan materi selanjutnya tentang macam-macam teori pembelajaran humanistik akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Ilham Arman. Kepada Saudara Muhammad Ilham Arman, disilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi. Adapun macam-macam adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukan hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Krathwohl. Teori belajar yang ditemukan oleh Bloom dan Krathwohl ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga, teori belajar Krauss-Rogers. Teori ini ditemukan oleh tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat. Menurut Krauss-Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Yang keempat, teori belajar Maslow. Teori yang ditemukan oleh Abraham Maslow ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik akan dilanjutkan oleh Saudari Alfiani. Kepada Saudari Alfiani, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan membacakan materi.
Sebagai produk yang dirumuskan oleh manusia, setiap teori tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. 1. Menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti, menumbuhkan kreativitas individu, dan bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Untuk kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang terakhir, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Pemaparan materi selanjutnya tentang penerapan dalam pembelajaran akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Novia Ramadeni. Kepada Saudari Andi Novia disilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun ditetapkan di dalam pembelajaran pendidikan. Sementara itu, aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan efektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan perilaku pada peserta didik. Lantas, bagaimana teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pembelajaran berikut ini 2 poin pentingnya. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru, bapak atau ibu adalah orang yang paling tepat menetapkan teori ini pada para peserta didik dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Kedua, merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Berikutnya, melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Berikutnya, membuat rancangan fasilitas belajar. Yang berikutnya, memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Berikutnya, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Slide berikutnya. Yang kedua, aplikasi teori pembelajaran humanistik. Bapak atau Ibu harus memahami bahwa peran guru pada teori belajar humanistik hanya sebagai fasilitator untuk mengaplikasikan teori pembelajaran ini. Tugas fasilitator adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memerhatikan dan memberikan motivasi belajar pada para peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan. Ketiga, guru lurus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar, baik buku, media, visual, maupun audio. Berikutnya, tetap menjalani komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Berikutnya, selain memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Berikutnya, mengondisikan suasana belajar tetap kondusif. Terakhir, memacu keaktifan peserta didik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami.
Sebagai kesimpulan, teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama teori belajar Arthur Combs, yang kedua teori belajar Bloom dan Krathwohl, yang ketiga teori belajar Carl Rogers, yang keempat teori belajar Maslow. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.